Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kasih sayangnya, rahmatnya maupun nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan, melapangkan rezeki, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Video kali ini kita akan membahas 5 tanda-tanda Allah sayang kepada hambanya. Apakah kita termasuk? Simak videonya hingga selesai agar lebih paham. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar terus dapat mensyiarkan syiar agama Islam. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berbagai macam cara dan upaya dilakukan oleh umat muslim untuk mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tak ada kebahagiaan yang paling diimpikan oleh umat muslim selain dicintai oleh penciptanya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyeru Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu kecintaan diteruskan kepada penduduk bumi. Hadis riwayat Bukhari. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya berbeda dengan rasa sayang ditunjukkan oleh manusia. Mungkin kita tidak sadar bahwa apa yang terjadi pada kita adalah bentuk kasih sayang atau cara terbaik Allah untuk menjauhkan hambanya dari siksa api neraka. Lalu apa tanda-tanda kalau kita disayang Allah? Berikut 5 tanda Allah sayang kepada kita. Pertama, yaitu dibukanya pintu amal soleh sebelum kematian. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang hamba, Allah akan jadikan ia beramal. Para sahabat bertanya, apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah bukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah jelas, jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut beramal soleh sebelum wafatnya, serta menjadikan hamba tersebut senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya, sehingga ketika hamba yang dikehendaki Allah meninggal dunia, maka ia meninggal dalam husnul khotimah. Sungguh sangat beruntung seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dipercepat sanksi atau hukumannya di dunia. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, dia segerakan balasan dosanya di dunia. Jika Allah menghendaki keburukan pada hambanya, dia tahan balasan dosa hambanya hingga dibalasnya sekaligus pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi.
Meski salah satu tanda seseorang dicintai Allah adalah dipercepat sanksinya di dunia, akan tetapi kita tidak diperkenankan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipercepat sanksi kita di dunia, karena belum tentu kita akan sanggup untuk menghadapinya. Akan tetapi kita sangat dianjurkan untuk terus dan selalu berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, difahamkan dalam urusan agama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan faqihkan ia dalam masalah agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan difaqihkan adalah pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang hamba sehingga ia mendapat pemahaman yang lurus terhadap Al-Quran dan hadis, di mana kefaqihan ini bersumber dari kebeningan hati dan akidah yang sahih. Karena jika hati dipenuhi dengan hawa nafsu, maka seseorang tidak akan dapat memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. Yang keempat, diberikan ujian atau cobaan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah. Hadis riwayat Bukhari. Cobaan pasti akan menerpa kehidupan seorang mukmin, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, bersabarlah ketika kita mendapatkan cobaan, karena cobaan itu untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, senantiasa ujian itu menerpa mukmin atau mukminah pada jasadnya, harta dan anaknya sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Terakhir yang kelima, diberikan kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesabaran dalam keimanan bagaikan kepala untuk badan. Badan tak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman tak akan hidup tanpa kesabaran. Untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya sangat dibutuhkan kesabaran, karena iblis dan bala tentaranya tak akan pernah diam dari menyesatkan manusia dari jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Quran Surat Fussilat ayat 35. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang Engkau inginkan kebaikan. Beri kami kesabaran untuk menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Beri kami kesabaran dalam menghadapi musibah yang menerpa. Beri kami kefaqihan dalam agama, dan bukakan untuk kami pintu amal soleh sebelum wafat kami. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi sahabat semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.